Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bisa hadir di sini bertemu dengan saudara-saudaraku. Ini untuk beberapa kalinya saya ke Makassar. Suatu kehormatan bisa diundang ke sini dan banyak kenangan juga di Makassar. Beberapa sahabat saya juga orang Makassar dan hubungan kekerabatan antara orang Aceh sama orang Makassar katanya dekat sekali ya. Saya dikasih tahu sama orang tua saya. Alhamdulillah saudara-saudaraku, hari ini kita bisa berkumpul di sini karena Allah Ta'ala. Allah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lainnya lagi yang kalau kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan mampu kita menghitungnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang penuh pengertian dan kasih sayang terhadap keluarganya, orang yang paling baik, bijak, adil terhadap rakyatnya, dan orang yang paling berani di antara pasukannya. Baik saudaraku, sebelum kita nanti ke kajian tablik akbar dari Ustaz Khalid Wassalama, saya diminta untuk sedikit sharing tentang pengalaman mengenal agama Islam lebih dalam ya. Nanti saya sedikit mungkin kita bahasakan sharing hijrah. Nah, saya akan sedikit sharing di sini. Lalu setelah itu nanti baru kita bersama-sama mendengarkan tablik kabar dari Ustaz Khalid Wassalama ya. Kajian dari Ustaz Khalid Wassalama. Baik. Pertama saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Teguh Wisnu. Tapi sedikit mau yang saya sampaikan bahwa memang sekarang saya namanya inginnya lebih baik dipanggilnya Abu Adam. Adam adalah anak saya dan Abu Adam ini adalah nama kunya. Dan ini memang disunahkan ketika memanggil nama kunya. Tapi memang ada keinginan saya untuk mengganti nama saya. Mungkin saudara-saudaraku juga tahu ya, Wisnu itu apa. Saya sudah berbicara sama orang tua saya untuk mengganti nama saya. Jadi memang ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah masalah nama ternyata adalah masalah yang sangat penting sekali di dalam agama Islam. Dan setelah saya baca salah satu kisah, ada seorang bapak bersama anaknya ketika datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika bapaknya mengatakan bilang kepada Umar bahwa anaknya ini durhaka. Lalu Umar marah kepada anak ini. Umar menanyakan kepada anak ini, kenapa kamu durhaka? Gitu, marah dia. Lalu anak ini yang dibilang durhaka ini ngomong sama Umar bahwa wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak itu ada hak dari orang tuanya? Lalu Umar mengatakan iya ada. Lalu Umar mengatakan ada ya. Apa nih? Tadi saya minta di peci Makassar, tapi kepala saya agak gede, mohon maaf jadi kelihatan sempit ya. Baik, kita sambut guru kita Ustaz Khalid Wassalama. Baik, alhamdulillah guru kita Ustaz Khalid Wassalama sudah datang ya. Sedikit dilanjutkan tadi ya tentang hak anak yang didapatkan dari orang tuanya. Salah satu adalah waktu ketika anaknya mengatakan bahwa apakah seorang anak itu mempunyai hak dari orang tuanya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada gitu. Yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik kepada untuk anaknya. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran atau agama Islam kepada anaknya. Nah, ini ada poin penting yaitu memberikan nama yang baik. Nah, mungkin saudara-saudaraku ketika mendengar nama Wisnu, apa pemahaman saudara-saudara semua? Oke.
Nah ini dia, makanya saya sudah berbicara sama orang tua saya minta izin bahwa saya akan mengganti nama saya ya, dengan beberapa hal-hal yang memang kenapa saya menggantikan nama saya gitu. Salah satunya lagi adalah memang ketika keluar nama anak saya adalah Teguh Adam Al-Fatih, tidak ada nama Wisnunya memang. Jadi ini membuat kadang-kadang imigrasi itu bingung ya, ketika saya keluar kok ini anak siapa gitu ditanya, ini anak saya Pak gitu. Loh kenapa nama bapak nggak ada di nama anak saya, nama anak bapak gitu. Jadi ini membuat bingung imigrasi juga. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menggantikan nama saya. Insya Allah nama saya nanti mungkin ada Fatihnya ya, karena nama anak saya Teguh Adam Al-Fatih. Mungkin kalau saya Teguh Al-Fatih, nama bapak saya bin Yusa gitu. Doakan semoga semuanya lancar. Baik, selanjutnya saya sedikit sharing ya. Saya ini lahirnya, walaupun nama saya ada Teguh, memang bapak saya orang Aceh, keturunan Aceh, ibu saya orang Jawa. Nah, saya kalau lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta tahun 85. Tapi sewaktu kecil saya dibawa bapak saya ke Aceh. Dibawa bapak saya ke Aceh, dari Jakarta dibawa ke Aceh. Karena orang tua saya, bapak saya ya, kerjanya itu di Aceh. Tumbuh kembang di Aceh sampai umur sampai kelas 2 SMP lah. Sampai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP saya pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta ya sekolah seperti biasa ya. Pindahnya karena alasan pendidikan memang. Karena ingin sekolah dengan harapan pendidikan Jakarta itu memang lebih baik daripada di Aceh gitu ya. Harapannya biar sekolahnya lebih bagus lagi di sana gitu. Sampai di Jakarta sekolah SMP, SMA, kuliah. Tapi akhirnya tiba-tiba malah terjunnya ke dunia sinetron ya. Terjunnya ke dunia sinetron. Ini memang menjadi tanda tanya orang tua saya juga. Kamu jauh-jauh di sekolah ini ke Jakarta malah jadi pemain sinetron gitu. Tapi memang ada alasannya saudara. Waktu itu qadarullah, memang ada satu kejadian musibah yang tertimpa kepada diri saya, sehingga saya mau tidak mau harus mencari uang. Mencari uang, saya bingung waktu itu mau jadi apa ya saya. Waktu itu saya masih belum kuliah, saya masih nganggur waktu itu. Mau kuliah tapi saya sempat nganggur 1 tahun. Nah di situ akhirnya saya berpikir gimana saya kerja nih, gimana saya bekerja. Tapi akhirnya cara praktis saya pikirkan, waktu itu belum ngaji juga ya. Saya pikir wah kayaknya main sinetron cepet nih dapat uangnya gitu. Akhirnya main sinetron lah, main sinetron. Tapi saya bingung, saya gimana nih ya cara main sinetronnya, saya nggak ada link mana-mana. Akhirnya baru tahu bahwa saudara saya dari Aceh juga itu main sinetron juga. Tapi sinetronnya sinetron kolosal. Mungkin saudara-saudara tahu nggak sinetron kolosal seperti apa? Yang silat-silat gitu ya, terbang, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba naik naga, terbang ke atas awan gitu. Memang tidak masuk akal memang. Nah tapi akhirnya saya minta sama saudara saya bilang boleh nggak saya main sinetron? Katanya ikut casting aja noh gitu. Jadi ada proses ketika masuk sinetron itu ada prosesnya gitu. Nah di situ saya bilang bisa nggak saya nggak perlu lewatin proses casting, saya langsung main sinetron. Nggak bisa gitu, nggak usah casting deh. Saya bilang gitu kan, itu saudara saya ini kan main di sinetron kolosal, ada naga-naganya ya, ada tiba-tiba ada burung apa gede gitu segala macam. Saya bilang saya jadi itu saja, saya bilang gitu. Saya jadi naganya, saya pakai baju jubahnya, biar nggak kelihatan muka saya, yang penting saya dapat duit, saya bilang kayak gitu. Tapi sama saudara saya ya dikasih semangat ya, jangan malu-maluin orang Aceh lah katanya. Orang Aceh kok malu gitu, ayo tunjukin keberanian orang Aceh katanya. Oh ya udah boleh lah. Saya kira ikut casting, tapi memang melalui proses-proses akhirnya main sinetron. Dan memang akhirnya mungkin satu sinetron ya mungkin dikenalnya sama ibu-ibu kali ya. Ibu-ibu tahu ada satu sinetron saya yang cukup panjang, sekitar 4,5 tahun saya main sinetron itu. Saya 7 season main di sinetron itu, yaitu sinetron Cinta Fitri. Mungkin ibu-ibu yang tahu, bapak-bapak nggak tahu. Biasanya bapak-bapak nonton kepaksa diajak ibu-ibunya, biasanya kayak gitu. Dari pengalaman-pengalaman saya yang ada seperti itu. Saya tidak mau menceritakan sinetron di sini dan saya tidak membagi ilmu sinetron di sini. Tapi ini memang adalah proses yang saya lalui ketika saya mendapatkan hidayah. Apa ini? Adalah ketika saya mulai main sinetron, mulailah hilangnya semua. Dalam arti mulai ketertarikan akan dunia itu begitu besar sekali, sangat-sangat besar. Sampai-sampai saya langsung berpikir bahwa saya akan bahagia ketika uang saya itu banyak di rekening saya.
Jadi mindset saya adalah kerja, dapat uang terus. Jadi pemikiran saya kayak gitu. Mindset saya seperti itu, bahwa saya akan bahagia ketika saya uangnya banyak. Saya banyak asetnya. Itu pemikiran saya dulu, ya. Akhirnya kerja sampai benar-benar kata orang hard worker, ya, kerja keras. Sampai biasanya saya kalau syuting itu dari Senin sampai Minggu, biasanya syutingnya Senin sampai Sabtu. Minggunya dikasih libur untuk istirahat. Tapi saya nggak mau istirahat. Minggu saya gunakan untuk kerja lagi. Kerja apa yang penting dapat uang. Karena mindsetnya itu, bahagia akan bahagia ketika uangnya banyak. Tapi ketika saya lalu ini, ketika uang mulai menumpuk di rekening saya, ketika saya mulai membeli aset-aset, ya, kayak misalnya dalam arti rumah, saya bisa beli mobil, saya beli tanah. Tapi mulai ada pemikiran, nggak tahu kenapa, mulai ada perasaan, ya, mulai perasaan, kalau anak muda bilang perasaan galau. Perasaan galau ini jadi, kok saya uangnya ada, saya ada asetnya, tapi kenapa saya nggak bahagia? Kenapa saya nggak bahagia gitu? Ini yang sempat saya bingung, ya. Karena kan biasa saya bilang saya akan bahagia ketika uang saya banyak, tapi itu saya nggak rasakan. Ketika mulai merasakan pendapatan itu gampang sekali, ya, saya dapatkan gitu. Ada mobil, ada rumah. Tapi ketika setiap saya pulang ke rumah, saya nggak merasakan itu. Saya nggak merasakan kebahagiaan itu. Apa sih bahagia itu gitu? Kok saya nggak ngerasain? Kok perasaan saya kosong, ya? Setelah saya mencoba untuk merenung, ya, introspeksi diri, ya, ternyata memang saya lihat bahwa saya semakin jauh dari yang namanya agama Islam. Saya lihat dari situ satu poin. Karena waktu itu dulu saya di Aceh, walaupun ya nggak rajin-rajin amat sholat di masjid, ya, ataupun ngaji, tapi seenggak-enggaknya saya sholat, seenggak-enggaknya juga saya waktu masih kecil kan, waktu itu saya tinggal di Aceh, saya ikut ngaji sama teman-teman saya gitu kan. Perasaan senang bahagia itu ada, tapi nggak tahu kenapa ketika di Jakarta itu jadi hilang. Dan akhirnya ketika saya merenung dan mencoba introspeksi diri, ternyata satu poin adalah saya mulai jauh dari agama Islam dan mulai banyak sekali yang namanya kemaksiatan yang dilakukan. Ternyata ini salah satu sumber yang membuat saya tidak bahagia. Itu satu, poin pertama. Poin kedua adalah ketika, kalau misalnya di sinetron mungkin ya bapak-bapak atau ibu-ibu melihat penampilan saya di sinetron sebagai orang baik atau orang jahat. Orang baik, ya. Karena memang dimunculkan ketika sosok orang baik itu, ya, gimana ya, sosok orang baik itu kalau di dalam sinetron, dia baik sama orang tuanya, dia rajin ibadahnya, dia yang baik-baik pokoknya. Nah, ini mulai ada orang-orang menilai saya, karakter saya di sinetron sama seperti di kenyataannya gitu. Karakter saya yang dinyata itu sama seperti di sinetron. Jadi orang langsung menganggap saya rajin ibadahnya, saya baik sama orang tua, hubungan saya sama orang tua dan saudara-saudara baik segala macam gitu. Ini mulai ada seperti itu. Dan ini yang membuat saya tersiksa juga. Kenapa? Karena kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Kenyataannya tidak seperti itu. Itu yang saya membuat berpikir, ya Allah, jangan sampai saya di mata Allah menjadi orang munafik. Karena apa yang dipandangkan orang baik, padahal tidak gitu. Nah, ini yang membuat saya sangat takut sekali menjadi orang munafik. Dan mungkin saudara-saudaraku sudah tahu semua, ya. Orang munafik itu azabnya sangat pedih sekali, berada di dasar neraka neraka. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah yang paling penting adalah masalah kematian. Dulu saya berpikir ketika saya masih muda, bisa cari uang sendiri, punya penghasilan sendiri yang besar, saya berpikir ya udah nikmatin masa muda dulu. Nanti kalau tobat nanti waktu tua aja. Nanti kalau udah punya cucu 5, 10 baru tobat. Nah, saya pernah komunikasi dan pernah punya mindset juga, pemikiran bahwa ketika masih muda punya uang, udah senang-senang foya-foya dulu. Kalau mau tobat nanti waktu tua aja. Kenapa? Karena saya berpikir dulu, kalau saya dari muda sudah tobat, ya, sudah baik aja, nanti waktu tua pingin ngerasain yang namanya maksiat itu seperti apa. Tapi ketika dari muda saya maksiat terus, nanti waktu tua akan bosan dengan yang namanya maksiat. Lalu saya akan bertobat di hari tuanya.
Dulu pemikirannya seperti itu ya, dulu punya pemikiran seperti itu gitu. Dan ini saya dulu benar-benar seperti itu gitu. Tapi akhirnya ini jadi hilang semua, pikiran ini jadi hilang semua, punya anggapan seperti itu hilang semua ketika banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya mati dalam usia muda. Umur 20 tahun dipanggil Allah Ta'ala, meninggal. Umur 21 tahun meninggal. Kondisinya juga bukan kondisi sakit. Ada yang satu arah pindah lokasi syuting, meninggal di jalan. Ada yang satu dia sehat, sakit, terus sehat lagi, tiba-tiba meninggal. Ada seperti itu. Lalu dari sinilah saya mengambil pelajaran bahwa orang mati itu dalam arti tua itu bukan tanda mati, dan sakit itu bukan tanda mati. Kita bisa mati kapanpun, bisa dalam keadaan sehat, bisa dalam masih umurnya masih muda. Nah, ini poin penting yang membuat saya akhirnya saya harus bertobat sekarang juga. Jangan sampai saya masih muda tapi banyak sekali melakukan kemaksiatan, lalu saya mati, lalu saya meninggal dipanggil Allah Ta'ala, dan saya tidak mau mati atau meninggal dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Dan alhamdulillah setelah itu mulai sedikit demi sedikit saya melihat apa yang membuat saya harus bisa untuk melakukan hijrah ini dengan baik. Karena saudara pun jujur, ketika saya mencoba untuk berhijrah itu jalannya berat sekali. Salah satunya adalah ketika saya mencoba untuk berhijrah, mulai sholat lagi, mulai ngaji lagi, tapi godaannya begitu besar sehingga membuat saya bertobat itu mungkin di jalan Allah Ta'ala hanya paling cuma sebentar, paling cuma seminggu, balik lagi ke lembah yang maksiat gitu, ke lembah yang hitam, ke lembah yang kelam. Hanya sebentar, hanya seminggu, nanti tobat lagi, tapi nanti ketika tobat nanti balik lagi. Dan itu berkali-kali, saya tidak tahu berapa kali, tapi itu berkali-kali. Saya akhirnya di satu titik ketika ingat lagi kematian ini, saya pikir aduh jangan sampai ini kayak gini nih, jangan sampai saya mati dalam keadaan kufur. Nah, disitulah akhirnya saya melihat bagaimana caranya saya berhijrah tapi saya bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya saya melihat bahwa satu poin penting adalah masalah pergaulan. Masalah pergaulan penting sekali saudaraku, karena salah satu yang membawa saya kembali ke jalan yang tidak baik adalah pergaulan, adalah teman, adalah sahabat. Dan ini semakin saya yakin ketika saya membaca satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang maknanya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Nah, ini satu poin penting yang saya lihat bahwa memang ternyata pergaulan itu penting sekali. Dari situlah akhirnya ketika saya tahu bahwa pergaulan, teman, sahabat itu sangat penting dalam kehidupan kita, akhirnya saya mencoba untuk mencari teman-teman yang baik. Mencari teman yang baik, malah kadang-kadang orang mungkin bisa berpikir ini orang sok kenal banget ya. Saya tiba-tiba bisa jadi datang ke masjid, saya karena nggak punya teman di masjid ya, ada pengajian saya datangin, saya salam tuh, assalamualaikum, pingin tahu ngaji apa sih ini kajian apa. Saya sampai kayak gitu. Bahkan ada satu kajian rumah yang saya datangi, saya belum kenal sama satu orang pun di rumah itu, di rumah ya, bukan kajian umum di masjid, bukan, kajian di rumah. Saya dikasih tahu teman saya, ini ada kajian nih di rumah. Waduh, saya nggak kenal sama orangnya. Gimana? Masa saya datang aja nggak apa-apa? Ana juga datang ke sana. Ya, teman saya katanya mau datang juga ke sana. Akhirnya saya bilang, ya udah kita bareng-bareng ya. Ketemuan di sana di rumah itu. Sampai saya di rumah sana tiba-tiba teman saya telepon. Akhi, afwan nih, Ana nggak bisa hadir. Qadarullah, kata. Ya Allah, gimana ini? Saya nggak kenal sama satu orang pun di situ. Tapi karena memang niatnya ingin ketemu sama teman-teman yang baik, akhirnya saya coba masuk ke dalam situ. Saya masuk, assalamualaikum, orang pada bingung, ngapain orang sini? Assalamualaikum. Dan yang masya Allah saudara, ketika saya masuk ke dalam kajian itu sambutan saudara-saudara kita yang ngaji juga itu begitu luar biasa. Dalam arti menerima. Mas Yusuf kan mas ngaji mas gitu, kita ikut kajian bersama-sama gitu. Dan yang masya Allah lagi adalah ternyata banyak teman-teman saya yang waktu itu menjadi kru waktu syuting iklan saya. Dulu saya ada satu produk deterjen ya, mungkin kalau misal pernah lihat ya, saya pernah menjadi satu brand ambassador deterjen. Itu krunya saya keliling Jawa sama kru tersebut. Ya saya tahu mereka juga dan mereka tahu saya seperti apa dulu gitu. Saya kaget ketika saya lihat itu kru-krunya
Masya Allah, dan jenggotnya Masya Allah panjang-panjang. Saya sampai lupa namanya karena sudah lama ketemu kan. Saya lihat, Masya Allah ini antum ini. Iya, ya wis apa kabar wis gitu. Masya Allah. Wah merinding saya benar. Saya lihat guru saya yang bagaimana saya tahu kelakuannya juga ngaji, dan Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan istiqomah saudara-saudara kita ini. Dan itu akhirnya saudara-saudaraku ya. Jadi memang perjalanannya, dan memang akhirnya saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi, belajar lebih dalam, sampai akhirnya saya bertemu dengan beliau Ustaz Khalid Baslama. Ini yang membuat saya semakin bertekad lagi untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi. Saya pertama kali ketemu dengan Ustaz Khalid Baslama itu di Jakarta, Masjid Al-Azhar namanya. Kalau mungkin antum tahu ya, kalau di Jakarta di daerah pusat itu namanya Masjid Al-Azhar. Di sana saya ketemu sama beliau waktu itu lagi memaparkan satu kajian waktu itu ya, bersama satu host juga, moderator juga. Dan Masya Allah, yang membuat saya kagum adalah beliau tentang sejarah itu begitu luar biasa sekali. Bagaimana beliau memaparkan begitu detail sekali. Sampai-sampai saya bilang, ini Ustaz, Masya Allah, ini wawasannya begitu luar biasa, saya bilang. Akhirnya saya coba untuk mendekati beliau ketika selesai kajian. Saya bilang, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya boleh minta nomor antum Ustaz? Boleh. Akhirnya minta, dengan tujuan saya ingin menghubungi beliau untuk bisa datang lagi ke Ustaz Khalid Baslama. Tapi saya hubungin, Masya Allah, mungkin beliau begitu sibuk jadwalnya. Saya WhatsApp mungkin belum sempat dibalas sama beliau, saya SMS belum sempat dibalas sama beliau. Saya bilang, bagaimana nih caranya saya bisa ketemu sama beliau lagi? Saya coba cari tahu tentang beliau. Ternyata beliau punya satu restoran di daerah Kalibata. Saya samperin ke sana, restoran di sana. Belum ketemu juga sama beliau. Apalagi yang saya harus lakukan untuk ketemu dengan beliau gitu. Akhirnya alhamdulillah diberi satu kemudahan dengan teknologi yang sekarang ini, yaitu melalui YouTube ya saudaraku ya. Ada websitenya beliau. Akhirnya saya coba search di Google Khalid Baslama. Ternyata di situ ditulis www.khalidbaslama.com. Itu adalah website beliau. Masya Allah, saya klik dan di situ saya menemukan ceramah-ceramah beliau yang begitu banyak sekali. Dan jujur, saya banyak sekali dapat ilmu dari beliau melalui website beliau. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya memang mau belajar, mungkin dalam kondisi yang antum semua lagi kerja, mungkin tidak sempat untuk datang ke kajian, sekarang ada teknologi yang Masya Allah memudahkan kita semua untuk kita bisa belajar di website beliau. Coba klik saja nama beliau Khalid Baslama, nanti akan digiring ya ke satu website www.khalidbaslama.com. Insya Allah antum akan mendapatkan banyak ilmu di situ. Dan alhamdulillah di zaman kita yang teknologi yang semakin canggih ini ya, beliau akhirnya mengeluarkan satu aplikasi yang dimana insya Allah di situ juga ada ceramah-ceramah beliau. Ini memudahkan kita semua, tapi memang untuk sementara khusus untuk Android. Untuk Android beliau. Jadi antum bisa klik di situ ya Khalid Baslama. Nanti di situ ada satu aplikasi. Nanti insya Allah mungkin akan disampaikan sama panitia juga ya. Jadi ada logonya warna hijau dan antum bisa download aplikasinya, insya Allah. Mungkin seperti itu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sharing hijrah ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua, dan mudah-mudahan yang bisa diambil pelajarannya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Baik, sekarang kita akan ke acara utamanya, yaitu kajian bersama guru kita Ustaz Khalid Baslama. Namun sebelumnya saya sedikit membaca biodata beliau ya. Ini kalau boleh tahu orang Makassar semua atau bagaimana ya? Makassar semua ya. Apa kalau misal apa Kareba ya? Benar salah itu. Apa kabar bahasa Makassar ya? Apa Kareba ya? Makanan Makassar itu Masya Allah enak ya. Saya suka sekali dengan apa iga itu, ondro. Saya waktu ondro bakar, saya makan lupa daerah mana. Saya datang ke satu restoran, saya lihat restoran biasa saja, ya. Tapi ketika saya datang ramai, Masya Allah, dagingnya gede sekali. Gede sekali daging segini, gimana saya habiskan? Ternyata bisa habis juga, alhamdulillah. Makassar ya, otak-otaknya luar biasa. Saya juga pernah makan bakso itu di depan Pantai Losari. Ada bakso itu kan? Benar. Saya sambil bawa untuk di rumah. Saya bawa bakso sama pose bim juga, ini oleh-oleh bakso. Mungkin orang Jakarta bilang bakso juga banyak di Jakarta, tapi saya bilang ini beda ini saya bilang. Terus banyak lagi ya kenang-kenangan di Makassar. Sahabat saya juga orang Makassar. Dan
terutama memang saya terkesan sekali dengan makanan-makanan Makassar ini ya. Dan satu lagi saya ini suka bola, saudara. Dan PSM Makassar, masya Allah ya. Ini cuman sayang sekali nih. Liga Indonesia nggak ada ya. Jadi gimana itu perkembangan bola kalau di sini? Nggak tahu ya. Sayang bakat-bakat pemain PSM Makassar kan masya Allah luar biasa ya. Ya, ada jalan juga. Tapi PSM Makassar, oh gitu. Oh masya Allah. Oh antum di jalan ya? Antum CEO PSM Makassar? Masya Allah. Ini boleh sedikit memaparkan sedikit. Masya Allah, saya suka bola Pak. Saya suka bola. Dari Aceh saya main bola di pantai sama teman-teman saya. Nah itu saya suka sekali saya main bola di Aceh, main bola di pantai gitu ya sampai Jakarta. Dan saya suka nonton Liga Indonesia juga ya. Dan alhamdulillah ya PSM Makassar. Kenapa? Liga itu ya, saya suka Inter Milan memang. PSM Makassar juga masya Allah ya. Banyak pemain-pemain siapa ya beberapa dulu saya masih ingat ya. Bukan orang Italia, kita orang Indonesia ini. Siapa? Kipernya yang rambut panjang sini bukan sorry. Aduh, banyak pemain PSM Makassar sebenarnya. Iya apa? Samsudin Umar. Siapa yang pemain tengah itu? Yang pemain timnas Samsudin Umar namanya bukan kan? Samsul Khairuddin. Iya itu pemain timnas kita kok. Masya Allah itu pemain jangkar. Masih ada ya? Masih di PSM Makassar. Oh, kan sini aja di PSM Makassar. Masya Allah, ini kita harus dukung ini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita sekarang sudah ini saya sedikit bacakan ya. Saya sedikit bacakan biodata dari Ustaz Khalid Basalamah. Nama beliau, nama panjangnya adalah Khalid Sid Abdullah Basalamah. Lahir di Makassar. Beliau adalah orang Makassar, ya. Lahir di Makassar 1 Mei 1975. Jenjang pendidikan beliau S1 Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, S2 Universitas Muslim Indonesia di Indonesia, dan S3-nya Universitas Tun Abdul Razak di Malaysia. Dan ada beberapa aktivitas bisnis beliau ya. Oke, sebelum kita panggil guru kita Ustaz Khalid Basalamah, saya sedikit membacakan tata tertib. Ini dari panitia ya, saya harus bacakan. Tata tertib kegiatan tabligh akbar. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh jamaah untuk tidak memotret dengan blitz. Ini dari panitia ya, bukan dari saya. Jadi jangan pakai blitz kalau foto. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk meletakkan alat perekam di meja pemateri. Yang ketiga, dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan. Yang keempat adalah bagi yang membawa barang berharga agar menjaganya dengan baik. Dan bagi yang kelima, bagi yang membawa anak untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nanti kalau bawa anak, tolong anaknya dijaga, karena memang ketika kita mendengar kajian dari guru kita itu kalau bisa benar-benar kita dengar dan kita catat poin-poinnya. Nanti insya Allah juga dari panitia juga akan menanyakan kepada jamaah juga ya, kepada saudara-saudara semua tentang kajiannya apa yang disampaikan. Insya Allah ada hadiah juga ya, ada hadiah untuk saudara-saudara semua. Insya Allah ya, bagi yang menjawab ya, dan bagi yang ditanya dan menjawab. Dan yang keenam adalah diminta untuk tidak ribut ketika majelis telah berlangsung. Yang ketujuh adalah bagi yang ingin bertanya untuk menulis ya. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin bertanya, tulis, cari kertas, dan pertanyaannya diusahakan sesuai dengan tema yang kita pelajari, yang kita dengarkan maksudnya. Jadi dari sekarang siapkan kertas. Kalau ada yang ingin tanya dengan temanya yang akan disampaikan, langsung ditulis, nanti tolong kasih ke panitia atau dioper ke depan saja. Dari belakang misalnya nggak usah jalan, langsung bilang, langsung sodorin ke saudara di depan, tolong estafet ya, langsung dikasih nanti sampai ke sini insya Allah. Yang kedelapan adalah bila ingin bantuan agar kiranya menemui panitia yang menggunakan ID card. Jadi bisa saya coba satu panitia boleh sisi, satu panitia yang menggunakan ID card seperti ini, saudara-saudaraku ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Untuk 3 jam ini nggak kompak nih, 4 jam lagi ini nggak ada yang kompak.
2 jam 3 jam 4 jam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, gimana sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Ustaz. Ini yang Ustaz tolong dihidupin. Ya, saya ini. Oh, dari situ. Baik, alhamdulillah Ustaz Khalid Selamat sudah di sini bersama kita semua yang dimana insya Allah akan menyampaikan kajian dimana temanya kita adalah inilah generasi emas Islam. Sekali lagi saudaraku dimohon mendengarkan kajian ini dan kami harapkan mudah-mudahan dengan kajian kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kalau ingin bertanya langsung tulis di kertas, nanti dioper saja ke depan, dioper ke depan sampai ke meja panitia. Insya Allah nanti akan di sesi tanya jawab akan ditanyakan kepada Ustaz Khalid bersama kalau waktunya memungkinkan. Dan nanti kita juga Ustaz, kita nanti dari kajian antum, nanti kita juga akan bertanya kepada para jamaah dari kajian antum. Jadi nanti kita akan kasih hadiah kepada jamaah insya Allah. Oke. Baik, saya tidak panjang lebar lagi, saya serahkan langsung kepada guru kita Ustaz Khalid bersama.